Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tryout UTBK tahun 2021. Seperti apa soal yang kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi laju reaksi, ya kan? Di sini diketahui ordenya masing-masing antara NO2, orde 2, NO ya, dan juga O2, ordenya 1. Yang diketahui, yang ditanyakan adalah jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka lajunya berapa gitu, berapa kalinya. Gitu. Pertama kita tulis dulu nih untuk reaksinya antara NO dan juga O2. NO plus O2 menghasilkan gas NO2. Nah, di sini ada koefisiennya kita setarakan, maka kita dapatkan 2NO plus O2 menjadi 2NO2, ya kan? Kemudian untuk ordenya kita bisa masukkan ke rumus laju reaksi R sama dengan K dikali dengan NO2 karena ordenya 2, kita pangkatkan 2 dikali dengan O2 yang punya orde 1. Gini aja ya. Terus kita asumsikan bahwa konsentrasinya ini adalah X gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, maka nilai R-nya sama dengan K-nya kita bisa abaikan karena nanti nilainya sama kalau kita bandingkan ke reaksi yang ketika di 2 kalikan, 2 kali lipatkan. Kita masukkan di sini, hasilnya adalah X 2 X kuadrat dikali dengan X. Maka nilainya adalah X pangkat 3. Kemudian kalau kita kalikan 2 kali, maka reaksi pada 2X sekarang. R sama dengan, kita masukkan aja nih, 2X pangkat 2 dikali dengan X. Kira-kira berapa tuh? 2X kuadrat jadinya adalah 4X2. Ininya 2 kali ya, 2X juga. Dikali dengan 2X. Maka nilainya adalah 8X pangkat 3. Di antara X pangkat 3 dan juga 8X pangkat 3, maka kenaikannya adalah 8 kalinya. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E, mana yang mengatakan 8 kali. Ternyata ada di option yang E. Jadi jawaban dari soal ini adalah E, 8 kali. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi sel elektrolisis atau sel elektrokimia, khususnya sel elektrolisis ya. Yang kita perlu cari adalah MR dari logam X. Karena di sini ada suatu percobaan dengan arus 3 ampere selama 2 jam, kemudian larutan ion logam X2+ menghasilkan logam X atau mengendap 7,11 gram jumlahnya.
Pertama-tama kita perlu cari nih mol dari elektronnya menggunakan hukum Faraday 1, di mana Q sama dengan I dikali dengan T waktu. I adalah arus, T adalah waktu. Kalau kita jabarkan nilai Q-nya adalah mol elektron atau Ne, ini ya, dikali dengan F sama dengan I dikali T. F-nya kita pindahkan karena yang kita cari adalah mol elektronnya, maka Ne sama dengan I dikali T dibagi F. Ini. Tinggal kita masukkan datanya. I-nya adalah 3 ampere. Kita masukkan 3 dikali T-nya adalah 2 jam atau 2 kali 1 jam itu berapa detik? 3600 detik. Kemudian dibagi dengan F. F-nya adalah tetapan yang nilainya adalah 96500. Sehingga kita bisa peroleh mol elektronnya sebesar 0,224 mol. Dari sini kita bisa peroleh mol dari logam X-nya menggunakan reaksinya. Reaksinya kan di sini adalah X2 plus ditambah dengan 2 elektron menghasilkan X. Kurang lebih seperti ini, ya kan? Karena yang diperoleh adalah logam X. Oke, kemudian kita cari mol X-nya menggunakan koefisien dari masing-masing elektron dan juga X-nya. Maka kita dapatkan mol X sama dengan 1/2 dari mol elektron. Karena koefisiennya antara 1 dan juga 2. Maka setengah dari 0,224. Nilainya adalah 0,112. Ini untuk mol X-nya. Dari sini kita cari MRX. Kalau kita cari mol, pastikan massa per MR. Kalau kita cari mol X, berarti massa per mol. Kita masukkan aja nih, massanya berapa X-nya? 7,11 dibagi dengan molnya 0,112. Maka nilainya adalah 63,48 gitu. Gram per mol. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E. Kira-kira mana yang cocok? Ternyata ada di option yang B, 63,48. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 63,48. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang ditanyakan adalah kelarutan dari AgCl yang paling besar di senyawa mana nih? Ada air, ada AgNO3, NaCl, KCl, dan air panas. Di dalam kelarutan, di sini ada istilahnya penambahan ion senama. Ketika ion yang sama ditambahkan, suatu larutan ditambahkan larutan atau senyawa lain yang mempunyai ion yang senama atau ion yang sama, akan memperkecil kelarutannya. Jadi kalau di AgCl, dia akan terion menjadi Ag plus dan juga Cl-. Di sini ketika dia ditambahkan senyawa lain yang punya Ag ataupun Cl, maka akan mempengaruhi kelarutannya. Larutannya akan semakin kecil kalau ditambah Ag maupun Cl-nya. Akan ditambah Ag plus senyawa lain,
Kemudian ada yang ditambah ada mengandung Cl-, maka akan kelarutannya kecil. Kelarutan semakin kecil. Dari sini, dari option A, B, C, D, E, ada senyawa AgNO3, NaCl, dan KCl. Untuk AgNO3 ada ion Ag-nya, maka B salah. C ada NaCl, NaCl mengandung Cl juga, salah juga. Kemudian yang D, KCl, ada K dan Cl, ionnya sama, maka salah juga. Tersisa dua opsi, yaitu air murni dingin dan air murni panas. Kalau kalian ingat di materi laju reaksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, diantaranya ada suhu. Jadi semakin tinggi suhunya maka laju reaksinya semakin cepat, atau yang bisa mempengaruhi kelarutan dari suatu senyawa. Kelarutannya yang semakin besar adalah panas karena adanya pengaruh suhu. Jadi opsi E bisa dipastikan benar. Maka dari itu jawaban dari soal ini adalah E, air murni panas. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Di sini adalah soal pada materi apa nih? Asam basa, teori asam basa ya. Di mana ada Arrhenius, Bronsted-Lowry dan juga Lewis. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah ion HPO4 2-. Dia sebagai apa? Bertindak sebagai asam basa atau agen pengoksidasi atau agen pereduksi, dan juga ada katalis. Yang mana nih? Kalau kita lihat di sini ada perpindahan H+ atau serah terima H+, di mana sesuai dengan teori dari Bronsted-Lowry atau saya singkat BL, bahwa adanya transfer H+, di mana yang bertindak sebagai pendonor dia bertindak sebagai asam, kemudian yang penerima dia bertindak sebagai basa. Kemudian kita lihat di reaksinya. Ini apa nih? Ini HPO4 2-. Asalnya adalah H2PO4-. Di sini pindah. Artinya dia sebagai pendonor, melepaskan H+-nya. Sehingga H+-nya atau hidrogennya yang tadinya 2 menjadi 1. Maka dia bertindak sebagai asam. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E, ternyata ada di option yang A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi larutan elektrolit dan juga non-elektrolit ya. Di sini ada KOH, ada HCl, ada CH3COOH atau asam asetat.
Kemudian tanyakan adalah maka larutan yang terbentuk spesies-spesiesnya apa aja ketika ketiga larutan ini dicampurkan. Jadi ketiga larutan ini akan membentuk ion-ionnya karena dia termasuk larutan elektrolit ya. Ketika KOH dia akan terbentuk ion K+ dan juga OH-. Kemudian kalau HCl dia akan terbentuk ion H+ dan juga Cl-. Sedangkan untuk CH3COOH akan terbentuk H+ juga dengan CH3COO-. Dan karena CH3COOH ini adalah elektrolitnya elektrolit lemah, maka dia ada juga yang tidak terpecah. Jadi ada CH3COOH juga. Jadi ada berapa nih? Ada K+, ada OH-, ada H+, ada Cl-, ada CH3COOH, H+ ini sama dengan yang atas, dan ada CH3COO-nya. Ini. Jadi spesies-spesies yang terbentuk adalah ini, yang saya garis bawahi. Gitu. Kemudian tinggal kita cocokkan nih, di antara A, B, C, D, E, mana yang sesuai nih. Ternyata ada di opsi yang E. Ada K+, ada Cl-, ada CH3COO-, CH3COOH, OH-, dan juga H+. Jawaban dari soal ini adalah E. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Fahmi. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.